Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang santai isu politik yang hari ini alhamdulillah dengan gebrakannya Caimin luar biasa. Akhirnya banyak sahabat-sahabat teman-teman yang asal muasalnya oranye dan warna biru sekarang sudah ganti banyak posisi. Ini saya malam hari ini bincang-bincang santai saja ya. Ini bersama tokoh setempat, tokoh pemuda setempat, dan beliau salah satu pejuang yang setengah ini pejuang bapak pertahanan kita, yaitu Mas Prabowo. Ini orangnya ya luar biasa ya. Ini orangnya. Jaketnya free nih, free. Memang asli orangnya Mas Prabowo. Dua periode. Ini orangnya luar biasa. Ini pejuang, ini salah satu pemuda yang luar biasa, yang militansinya tidak diragukan lagi dan dipastikan go Prabowo. Makanya pertahanannya luar biasa. Terus yang satunya ini, nah ini pejuang Caimin. Itu pejuangnya Caimin, dan luar biasa beliau sebagai tokoh pemuda setempat, dan beliau juga pejuang di ketua partainya ya, perwakilan dari kecamatan setempat. Luar biasa beliau kalau urusan pertahanan, urusan komunikasi kepada aparat pemerintah luar biasa teman-teman sahabat-sahabat. Artinya saya mau tanya ke beliau berdua ini karena ada perbedaan yang sangat mencolok hari ini. Karena kenapa kok mencolok? Karena Anies Baswedan yang kemarin itu dinahkodai oleh PKS dan yang lainnya, kok tiba-tiba langsung mencair ke Caimin PKB yang identik dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ini kan menarik kita bahas. Bisa kan, sedangkan kulturnya Caimin punya background Nahdlatul Ulama, sedangkan PKS background menentang Islam Nusantara. Ini luar biasa. Jadi ini kok bisa terjadi gitu. Nah, ini saya tanya kepada beliau. Ini bisa dikatakan kader militan yang ada di kecamatan tempat luar biasa. Ini kok bisa begini? Apa yakin menang? Apa kok bisa? Ini diterima apa tidak? Setelah ini saya tanya kepada sahabat yang pejuang di Prabowo. Luar biasa. Ini jaketnya sudah gratis dari tahun lalu. Makanya kalau mau minta jaket, bagaimana? Saya tanya langsung kepada Mas Abdul Wafi. Wah, ini padahal monggo bisa dijelaskan Mas Abdul Wafi. Beliau pejuang warna oranye, luar biasa ya. Monggo. Nah, monggo sahabat. Ini masalah apa ini ya? Masalah kenapa kok bisa Caimin bisa bergabung ke PKS ini, Mas Baswedan. Gimana ini Mas Abdul Wafi? Kalau menurut ceritanya beliau Caimin sendiri itu ada instruksi dari Raholel Situbondo itu salah satunya. Nah, yang saya dengar itu dari timnya ada instruksi dari Raholel itu untuk merapat ke Anies Baswedan. Nah, untuk itu kalau menurut saya itu ada kemungkinan husnuzon saya itu terhadap Caimin itu dan para ulama-ulama yang lain biar umat ini bersatu. Masuk akal ya? Iya, masuk akal. Nah, dan bergabungnya Caimin sama Bang Anies ini dan digabung menjadi Amin itu menurut saya itu luar biasa. Luar biasa. Nah, untuk partai sendiri, saya sendiri aja bergabungnya Caimin dengan Anies ini membuat dobrakan baru lah. Karena dengan background berbeda ya? Iya, dulunya itu partai saya itu tidak diterima dengan isu Wahabi, khilafahnya gitu. Itu sekarang itu bisa diterima dengan di kalangan Nahdiyin sendiri itu.
sementara perjelasan Berarti dengan gebrakannya saya itu, kayak gebrakannya Caimin memang selain dari untuk go presiden juga bisa menggabungkan dua kultur yang sangat berbeda ya, iya, iya, betul sekali. dengan kultur yang sangat berbeda. Apakah yakin menang Mas Abdul Wafi? Yakin ini. Soalnya Jawa Timur sama Jawa Tengah itu luar biasa Yakin menang, Nahdliinnya itu. Yakin menang. Iya. Yakin menang ya? Yakin, Yakin ya. Ya, berarti kalau yakin menang bisa dipastikan percaya diri sangat ya. Oh iya, Jadi- sangat pribadi. Jangankan gimana saya tidak yakin. Wong sekarang ini aja dengan bergabungnya itu sudah partai saya itu sudah diterima di kalangan Nahdliin. Maksud saya itu yang dimaksud itu kalangan teman-teman yang tidak ada di struktur itu kan ngakunya Nahdliin. Terutama saya sendiri itu dari warga Nahdliin saya sendiri. Jadi saya tambah bangga Tambah itu. semangat. Iya, tambah semangat dengan adanya Caimin ini saya itu tidak ragu lagi. Ya, jadi pasangan Amin ini saya yakin menang ini. Menang ya. Nah, surveinya aja sekarang dulu itu survei anunya ya di TikTok itu live-nya itu dulu itu tidak disukai, sekarang itu sangat melesat naik terus. Legit ya. Iya. Terus ada kabar Mas Abdul Wafi ini masalah dua poros. Artinya ini ada kemungkinan kayak Mas Ganjar dengan Mas Prabowo itu menjadi satu poros. Nah, ini gimana cara menanggapinya atau cara isu-isu menangkal isu-isu itu dari Caimin. Ini kan kalau nanti adu dua poros berarti kan juga berat Caimin. Karena adu dua kekuatan dua poros. Ini gimana Mas Abdul Wafi? Ya, masalah berat itu ya tidak berat lah. Tidak berat ya. Soalnya saya yakin dengan pasukan Nahdliinnya itu Caimin itu luar biasa. Luar biasa. Nah, digabung dengan militan-militan dari partai yang lain itu. Jadi jangan kan dijadikan orang dua dijadikan satu. Itu saya yakin pokoknya intinya. Itu saya sudah yakin seyakinnya mungkin itu pasangan Amin itu pasti menang. Soalnya ada parpol politik yang lain, pas ditambahnya itu yang luar biasa itu dari Caimin ini pendukung dari Nahdliin sendiri itu kan apa namanya itu PKB identik dengan Nahdliinnya kan. Berarti yakin menang ya? Yakin. Ini saya juga terima kasih ya Mas Abdul Wafi ya. Ya. Ini saya langsung wawancara ke pejuang Prabowo ini. Ini sahabat, ini asli memang pejuang Prabowo ini. Ini tokoh muda ini, buktinya ini. Asli penggerak Asli, pemuda. penggerak pemuda Prabowo ini. Gak tahu dapat dari mana jaketnya saya. Mungkin hanya dikasih. Ini gimana? Ini Mas Ali ini. Ini kok kayaknya dari Caimin kok yakin menang banget ini, pede banget ini. Padahal yang selama ini dikucilkan tuh Caimin dan Anies Baswedan. Tapi ketika sudah gebrakannya kepada Caimin ini luar biasa. Ini kok Prabowo kayaknya masih bingung hari ini. Ke barat, ke timur, ke barat. Tujuannya tidak pasti. Ini gimana caranya Mas Prabowo ini? Kok hanya ngomong keluar-keluar? Apa memang hanya karena belum nekap, karena belum punya istri, bagaimana ya? Ya bukan karena seperti itu. Gimana Mas? Ya dari segi gandengannya sudah hilang. Sudah hilang ya? Iya, aslinya Dihianat dia. bukan dihianati, tapi Hianati. gandengan yang lebih kuat itu sudah ambrol. Jadi Pak Prabowo sekarang kayaknya murang-muring ya apa Murang-muring. gitu. Ya. Dengan Pak Sandiaga gimana ini? Kalau Pak Sandiaga itu ya kurang kuat aja. Kurang kuat. Seandainya Pak Muhaimin memang lebih kuat. Kuat ya? Soalnya dari segi komponen Nahdliinnya sama pasukannya itu kan memang lebih kuat. Lebih kuat ya. Terus pertahanannya Pak Prabowo itu dari segi militernya memang sip lah. Sip ya. Seandainya itu digabung sama
Pak Muhaimin, insya Allah lebih kuat. Lebih kuat. Tapi kenyataannya itu kan memang bisa berbolak-balik. Ya, tidak ada yang pasti ya. Iya, tidak ada yang pasti. Kenyataannya juga sekarang Pak Anies sama Gus Muhaimin sekarang sudah solid. Sudah solid. Jadi Pak Prabowo itu tidak mempunyai ruang untuk untuk menyalip, nggak mungkin. Jadi kayaknya harus ada program lagi. Pertanyaan Mungkin. saya, sampean sebagai pejuang Prabowo kok sebuah kata-katanya tidak meyakinkan sama sekali. Ya memang bukan tidak meyakinkan. Fakta. Faktanya itu memang kurang yakin. Soalnya apa ya, pertahanan, namun pertahanannya ambrol sekarang. Ambrol. Jadi tidak sesuai harapan. Ini gimana Mas Abdul Lafi, kok dari tim Prabowo kok menyerah ini Mas? Ya gimana tidak menyerah. Ini kan kita itu sudah solid sekarang. Sudah solid ya. Iya. Ya, Berarti sudah sangat yakin ya. ya sangat iya. Menurut saya Pak Prabowo itu sangat rugi. Rugi ya. Iya, tidak menggandeng Caimin itu sangat rugi. Tapi kemarin kenapa kok tiba-tiba dengan Caimin Prabowo ditinggal itu? Kira-kira prediksi atau hasilnya kenapa kok tiba-tiba ditinggal itu? Apakah memang Caimin ragu digandeng Prabowo? Apa memang pergerakan politik yang memang cepat dan tepat bagaimana? Ya masalah itu saya kurang tahu sendiri ya. Soalnya kebetulan saya sendiri itu tidak dekat dengan Caimin sendiri. Nah, tapi menurut saya peluang emas itu membuang Caimin ini. Ya kebetulan itu Caimin sama Pak Anies ini dulu katanya itu satu sekolah Satu sekolah. Iya. Ya apa namanya itu? Mas Anies sendiri itu seorang santri juga. Nah, juga. kebetulan itu dari pesantren Nahdien juga katanya. Ya pokoknya saya itu bersyukur banget dah Caimin ini bisa bergabung dengan Bang Anies ini. Tapi anda tah, pertanyaannya nggak bahaya tah? Gitu. Wanda, enggak. Itu menurut saya itu bisa menyatukan umat. Nah, bukan menyatukan umat lagi. Kita itu adanya Caimin bergabung dengan Bang Anies ini menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menjadi amin. Selak Mas ya. Bisa jadi. Jadi patut diragukan sama Prabowo itu, patut diragukan kalau sama tim-timnya Prabowo itu patut ragu. Ya termasuk Ganjar, apalagi Ganjar. Bisa ragu. Soalnya ini sudah koalisi Bhinneka Tunggal Ika ini sudah berbeda-beda. Ya dari satunya ada yang inilah, dari ini bersatu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Indonesia. Cuma ini ada pertanyaan lagi sahabat Mas Abdul Lafi. Ini sahabat ya, yang semua teman-teman saya, subscriber saya semuanya. Ini ada pertanyaan saya. Ini Mas Abdul Lafi sudah sangat yakin dengan adanya bergabungnya Caimin dengan siapa? Dengan Anies Baswedan, karena bisa menggabungkan dua kubu yang berbeda. Cuma pertanyaan saya Mas Abdul Lafi, ini dari segi apa komentar-komentar dari Nahdlatul Ulama juga yang didentik dengan backgroundnya Caimin, yaitu utamanya Ketua PBNU dan juga Gus Yakut Menteri Agama dan juga beberapa ulama dan kiai beberapa daerah di Indonesia ini menyebut kalau tidak ada istilah politik identitas, artinya tidak akan menyeret-nyeret kaum Nahdien. Nah, Nahdlatul Ulama yang terkenal organisasi yang terbesar di Indonesia ini tidak akan menyeret-nyeret kemana saja, kemanapun partainya. Artinya NU itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Artinya warga NU ataupun ketua PBNU pusat ini tidak akan memihak ke salah satu partai,
baik Caimin maupun yang lain, walaupun tidak melarang untuk mensukseskan pemilu 2024. Karena 2024 ini pemilu ini bagian juga memberikan demokrasi yang demokrasi adanya ke Indonesia ini. Kalau tidak ada yang milih golput semua kan juga tidak bagus ke perkembangan Indonesia. Nah, ini ketika ada seperti itu kan juga ada kesenjangan sosial, Mas Abdul Lafi. Artinya ada kesenjangan politik yang memang harus diluruskan. Iya. Nah, ini pertanyaan saya. Ini politik atas ini kok begitu gitu loh. Kalau saya pribadi, beda politik kan boleh kan? Beda politik boleh. Yang penting jangan sampai membuat kita difitnah oleh orang-orang yang memang punya kepentingan di politik itu. Karena kita ini masyarakat biasa, tak perlu kita terlalu menghimpun isu-isu yang memang mencerai-beraikan kita. Kita ini tetap satu tujuan, yaitu mencari makan untuk keluarga. Ya intinya kan untuk persatuan lah. Persatuan. Nah, ini Mas Abdul Lafi, ini bisa ditanggapi lagi nih ya. Karena ini kayaknya tidak sejalan. Gitu, tidak sejalan. Dan ini kemarin kan Gus Yakut juga bilang jangan pilih pasangan yang sok ini bid'ah kan begitu. Itu kan saja sampai jadi viral. Nah, ini viral. Ini luar biasa ya. Perkembangannya isu di Indonesia luar biasa. Ini bagaimana Mas Abdul Lafi? Ya, yang pertama ya, masalah NU itu ya bagus. NU itu netral, bagus. Soalnya kata kakek saya itu kebetulan dulunya itu anggota Ansor di zamannya itu. NU yang dulu itu politiknya itu tidak memihak kepada siapa-siapa. Itu bagus. Nah, masalah isu ini itu ya saya tidak bisa menanggapi. Ya kalau masalah bid'ah itu menurut saya pribadi, soalnya saya ini pendukungnya Amin ya. Bang Anies itu ya suka sholawatan, ya suka tahlil. Bahkan di antara 3 calon presiden ini yang lebih fase itu bacaannya itu ya cuman Bang Anies lah. Dari tahlilnya, sholawatannya itu ya namanya alumni pesantren gitu. Ya masalah itu tanggapan yang namanya jangan terlalu membawa organisasi itu aslinya bagus itu. Ya bagus. Tapi saya itu sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masalah bergabungnya antara Caimin dan Bang Anies ini. Jadi itu menjadi bukan koalisi perubahan lagi, koalisi kebinekaan tunggal ika sudah. Soalnya gini cuman, soalnya itu kalau wakilnya itu bukan dari kalangan Nahdliyin, itu dari dari partai lain, apalagi itu dari partai saya sendiri, hangat itu beritanya itu. Ya jadi saya sangat bersyukur adanya koalisi Amin ini. Yang penting intinya saling melengkapi, saling menyempurnakan itu ya. Oh iya, masalah Pilpres ini saya sekarang ini tidak sama dengan 2019. Saya itu 2019 itu perjuangannya itu luar biasa. Nah, habis itu ketika yang di atas jadi, yang di bawah sengsara. Nah, itu makanya kita bisa menilai lah. Intinya kalau sekarang kita boleh main politik, yang penting jangan terseret ke politik kan. Iya, itu sangat bagus itu. Intinya kalau kita bermain politik, yang penting
manfaatnya kita berikan ke orang lain. Nah, itu. Untuk fitnah dan menjelekkan dengan orang lain, jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan terjadi sampai pemilu tahun 2019, 2008, ya 2000 kemarin itu kan banyak yang istilah kadrun sama cebong itu kan bentrok terus ya. Sekarang itu kadrun sama cebong itu ya politik itu secara keseluruhan itu kan tidak mungkin lah orang itu berbeda, ada pilihan yang beda-beda. Nah, tapi menurut saya kadrun sama cebong itu sekarang ada di kolam yang sama. Inilah indahnya yang sekarang. Semoga menjadi perubahan di Indonesia ini. Amin. Yang buat lucu juga kemarin Mas Abdul Lafi ya, masalah cebong kadrun kan bentrok terus. Tapi ketika Jokowi jadi, ternyata Mas Prabowo itu gabung ke Jokowi. Nah, makanya maka saya belajar dari 2019 sekarang ini tidak terlalu dalam. Nah, tapi sekarang itu saya bersyukur kadrun sama cebong itu satu tempat itu. Walaupun tidak semua. Makanya barusan dari Mas Prabowo ini bingung ya. Iya. Jebol pertahanan. Soalnya kadrun itu luar biasa, cebong luar biasa. Jadi bersatu itu menjadi koalisi kebenekaan sudah. Iya. Beragam-ragam. Makanya kita sebagai manusia rakyat biasa, pejuang di berbagai partainya masing-masing, jangan sampai pernah menjelekkan partai lain. Nah, itu. Jangan sampai pernah menjelekkan pilihan presiden yang lain sesuai dengan partainya. Iya. Kenapa? Karena kadang yang atas ketika jadi semuanya berkoalisi. Nah, sedangkan di bawah masih tukaran sama tangga sama masyarakat. Ini kan hal yang fatal. Kita sekarang boleh kita memilih mendukung partai ataupun presiden masing-masing. Yang penting jangan sampai meninggalkan kerukunan antar umat. Nah, kalaupun ada manfaat, mari berikan manfaat ke orang lain. Terserah apa saja. Kata Gus Dur dulu, sampean mau berikan apa saja ke umatnya, tak pernah umat itu tanya warnanya apa, agamanya apa, tapi tanya beberapa manfaat yang bisa kita nikmati. Nah, itu. Intinya pemilu 2024 ini harus kita betul-betul mendukung kesuksesan pemilu damai untuk menuju 2024 yang lebih maju kembali. Itu gitu. Termasuk menjadi harapan saya itu. Amin. Amin. Berarti yakin menang Mas Amin ya? Iya, yakin. Yakin menang. Yakin. Yang saya curiga ini Mas Prabowo ini, kok lemah dari tadi? Soalnya ini kan kader NU juga ini. Kader NU juga ya. Ya, Jadi masih bimbang. Bukan lemah, pertahanan dari Pak Prabowo kenyataan. ini kan aslinya Jebol. kuat. Cuma akhirnya kekuatan yang awal itu sudah melempem ya jebol. Kekuatan yang dari awal kan memang lebih kuat dari Pak Prabowo sama Pak Muhaimin. Gitu ya. Tapi sekarang sudah mengalisir ke Pak Anies, ya termasuk jebol lah. Memang termasuk jebol. Sudah fakta ya. Fakta ya, memang nyata. fakta. Faktanya begitu ya. Memang faktanya begitu. Saya juga termasuk dari Nahdien juga. Untuk kabupaten dukung siapa DPR-nya? Kalau dari rentetan bawah ke menengah itu tidak masalah buat Tidak saya. masalah. Iya. Orang Ya. terdekat ya. Ya, Berarti orang terdekat. Apakah sudah walaupun beda warna tidak apa-apa. Nah, gitu. Yang penting Apakah yang sudah atasnya. dapat banyak sayur-sayurnya? Oh, enggak ada, asli enggak ada. Kalau ke bawah ke tengahnya enggak apa-apa, beda warna. Yang Mas penting Abdul Lafi, ini DPR-nya sudah dukung siapa Mas Abdul Lafi ini? Kalau DPR saya itu belum menentukan itu. Belum menentukan. Saya fokus aslinya ke- sudah ada, tapi ini Ya, kan belum produk rahasia. rahasia. Ya yang nyata ini presidennya ini. Makanya saya beri pengumuman sahabat-sahabat, teman-teman bagi caleg DPRD provinsi dan Jawa RI, kalau butuh masa hubungi berdua. Dan enggak, ini video ini saya kirim ke teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Kalau butuh masa di bagian utara ini orangnya. Beliau kepemudanya luar biasa. Nah, kalau
yang itu kalau urusan cebong dan kadrun ini Sangat luar biasa. sangat luar biasa. Sangat. Lebih sangat luar biasa. yang penting lancar lah kan gitu. Ya. Ada rapnya kan gitu. Nah, Insya Allah dijamin jadi. Karena beliau sudah teruji dari 2 pemilihan presiden dan DPRD provinsi ini sudah teruji. Begitu. Cuma begitu sudah begini saja sahabat ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Cuma saran saya, siapapun pilihan yang dipilih kita sebagai presiden, DPR RI, DPR Jawa Timur, DPR Kabupaten, silakan berkompetisi dengan cara yang sehat, kan gitu. Ya. Silakan berkompetisi dengan cara yang sehat. Karena apapun yang terjadi, pemilu ini hanya sebagai ajang untuk mencapai kekuasaan di bidang atau di tempatnya masing-masing. Makanya kita rakyat biasa jangan sampai pernah ada rasa menyinggung, menfitnah, menjelek-jelekan gitu. Karena khawatir seperti yang kemarin Kadrun sama Cebong bentrok, tapi ketika Jokowi jadi, maka Jokowi gabung sama Prabowo. Ini kan lucu kan. Sedangkan di bawah mati-matian berjuang untuk Jokowi dan Prabowo. Kan gitu. Ketika jadi beliau bergabung. Nah, yang di bawah masih belum selesai bentroknya. Lah, Siapa ini yang rugi ini, lucunya. sahabat? Nah, siapa yang rugi ini? Yang rugi kita sendiri. Bahkan ada cerita kemarin di Menyono itu menantu sama mertua beda pilihan, ketika ada sukses cerai. Siapa yang rugi? Nah, dirinya sendiri gitu. Rugi apa? Ya karena rugi cerainya ada kelon-kelon gitu loh. Penting ya. Makanya ketika jadi Jokowi sama Prabowo gabung, Bergandengan enak-enakan. Ya, presidennya Jokowi, menteri pertahanannya Pak Prabowo. Kan enak menikmati hasilnya gitu. Yang bawah enggak selesai-selesai. Siapa yang rugi? ya rugi sendiri. Nah, rugi sendiri. Ya. Makanya sahabat-sahabat semua, kita memang harus fokus. Silahkan berkompetisi dengan baik, dengan cara yang sehat. Tidak usah menjelek-jelekan. Harus jalin kerukunan antar sesama ini sama-sama pejuang. Yang penting pemilu 2024 damai dan berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya Rabbal. Mungkin itu ya teman-teman isu malam ini. Ini akan saya konten lagi ketika nanti sudah hampir pilihan lagi. Ini atau ketika saya konten ketika sudah wakilnya sudah ada ini. Ya, ini menarik kayaknya. Ini hangat untuk dijadikan isu-isu terkini atau ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Ini namanya podcast ya. Jadi akan saya konten lagi nanti sahabat ya. Bisa disaksikan ketika sudah presiden ini ada wakilnya. Karena Mas Ganjar sama Mas Prabowo sekarang masih ditunggu-tunggu, ya, ditunggu-tunggu sama masyarakat karena wakilnya belum jelas. Ini perlu diketahui ya, untuk Mas Ganjar ini kayaknya akan menggandeng Ibu Hovifah atau juga menggandeng Mahfud MD. Semuanya masih mengira-ngira kekuatan ya. Sedangkan Mas Prabowo ada Erick Thohir, ya, ada juga Sandiaga Uno, ada juga Mahfud Gibran, ya. Pokoknya semuanya juga yang merebutkan ini potensi Jawa Timur. Karena kalau Jawa Timur menang, maka bisa dipastikan yang lain menang. Karena Jawa Timur ini sudah gemuk. Satu provinsi gemuk yang hasil suaranya luar biasa. Termasuk induk lah. Induk. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena memang Caimin menyeberang ke Anies Baswedan. Sedangkan Caimin umatnya akan banyak di Jawa Timur. Ini akan menjadi pertarungan politik yang sangat hangat ketika terjadi di 2024 ini. Ini patut kita tunggu sahabat ya. Patut kita tunggu Mas Abdul Lafi, Mas Ade Ali ini untuk kita ngobrol kembali ketika sudah ada wakil presidennya. Ya, Makanya mudah-mudahan kalau dapat dana aspirasi dari presiden masing-masing bisa dibawa dan diberitahukan ke teman-teman yang lain. Wah, bisa. Ada notasinya. Ada notasinya ya. Ini alhamdulillah ya. Tetap tersenyum bahagia walaupun beda pilihan dan beda partai, tetap menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. siap. Terima kasih ya. Ya mungkin itu sahabat yang bisa kami sampaikan. Kalau ada lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.